selamat pagi. Saya Maratu Solihah. Nah, di sini saya akan membahas salah satu dari 4 aliran besar dalam filsafat matematika. Nah, kita tahu bahwa dalam filsafat matematika terdapat 4 aliran besar, yaitu logisisme, formalisme, intuisionisme, dan platonisme. Nah, saya akan membahas mengenai aliran filsafat logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Oleh karena itu, pengkajiannya juga harus menggunakan logika, sehingga matematika lebih logis untuk dipahami. Penganut aliran logisisme adalah G. Leibniz, Frege, Russell, dan Whitehead. Jadi Russell itu dalam bukunya yang berjudul The Principle of Mathematics menyatakan bahwa matematika dan logika berkembang secara bersamaan seperti halnya anak kecil dan orang dewasa. Pengakuan Bertrand Russell menerima logisisme yaitu dari 2 pernyataan yang penting yang dikemukakannya, yaitu yang pertama, semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika, dan yang kedua adalah semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Nah, logisisme adalah disertasi bahwa matematika diturunkan menjadi logika. Para ahli logika berpendapat bahwa pengetahuan matematika adalah bagian dari pengetahuan logika secara umum. Jadi, secara analitis tidak membutuhkan kemampuan khusus tentang intuisi matematika. Nah, dalam sudut pandang ini, logika adalah dasar-dasar yang benar dari matematika, dan semua pernyataan matematika memerlukan kebenaran dari logika. Nah, penemu logisisme yaitu adalah Gottlob Frege, dan dalam tulisannya Die Grundgesetze der Arithmetik atau yang dikenal dengan Basic Law of Arithmetic, ia membangun aritmetika dari suatu sistem logika dengan prinsip pemahaman yang umum yang disebut Basic Law 5, atau di dalamnya itu berisi tentang konsep F dan G. Nah, konstruksi Frege ini dinilai cacat oleh Russell karena Russell menemukan bahwa Basic Law 5 tidak konsisten dan disebut sebagai paradoks Russell. Setelah Frege meninggalkan ahli-ahli program logikanya, diteruskan oleh Russell dan Whitehead dengan menghubungkan paradoks lingkaran setan tersebut dan kemudian membangun apa yang mereka sebut dengan jenis teori yang bercabang atau ramified type theory untuk menanganinya. Dalam sistem ini, mereka akhirnya mampu membangun banyak matematika modern, tetapi bentuknya berubah dan kebanyakan kompleks. Sebagai contoh, ada bilangan asli yang berbeda dalam setiap jenis, dan ada banyak jenis yang enggak. Nah, jika matematika adalah bagian dari logika, maka pertanyaan-pertanyaan tentang objek matematika mengurangi pertanyaan tentang objek logika. Satu pertanyaan, apa objek dari konsep logika? Logisisme dapat diartikan sebagai pergeseran pertanyaan tentang filsafat matematika beralih ke pertanyaan tentang logika tanpa jawaban secara lengkap. Menurut Ernst, ada beberapa keberatan terhadap logisisme, antara lain yang pertama, bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Hal ini mengarah pada kekeliruan karena tidak semua kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi. Yang kedua, yaitu teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, reduksi yang sukses mengenai aksioma matematika melalui logika belum cukup untuk menurunkan semua kebenaran matematika. Dan yang terakhir adalah kepastian dan keajekan logika bergantung pada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Program logisisme mengurangi kepastian pengetahuan matematika dan merupakan kegagalan prinsip dari logisisme. Logika tidak menyediakan suatu dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Nah, setelah panjang lebar mengenai aliran filsafat yaitu logisisme, maka setelah itu bermunculan aliran-aliran filsafat lainnya yaitu formalisme, intuisionisme, dan platonisme. Nah, kita akan bahas itu di lain kesempatan. Terima kasih.